Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial semester 4 mahasiswa UIN Dato Karama Palu. Pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Sosial Budaya dan Politik. Kami akan menjelaskan teori-teori ilmu ekonomi dengan saya Asma NIM 211200004. Saya akan menjelaskan teori ekonomi klasik. Menurut Adam Smith, ekonomi klasik menekankan pada kekuatan pasar, sehingga dalam pelaksanaannya menolak adanya campur tangan pemerintah. Selain itu, ekonomi klasik memiliki tujuan utama, yaitu kemakmuran, artinya barang atau jasa tersedia sesuai dengan kemampuan. Menyatakan dengan menginvestasikan pasar bebas justru akan mendorong teralokasinya sumber daya dengan efektif dan efisien. Permintaan dan penawaran pasar adalah tangan tak terlihat yang akan menstimulus pasar menuju keseimbangannya. Manfaat investasi jangka panjang menghindarkan kita dari inflasi yang terjadi setiap tahun, meningkatkan nilai uang, menambah sumber penghasilan, mendapatkan efek compounding, mempersiapkan kebutuhan masa depan, pensiun lebih siap, mencapai financial freedom, dan membuka wawasan. Smith yakin keuntungan cenderung menurun dengan adanya kemajuan ekonomi. Pada waktu laju pemupukan modal meningkat, persaingan antar pemilik modal akan meningkat, upah akan dinaikkan, dan keuntungan yang diperoleh akan menurun. Keadaan stasioner disebut karena sistem tetap dalam keadaan yang sama dalam berlalunya waktu dengan segala cara yang dapat diamati. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang teori tahapan pertumbuhan ekonomi modernisasi. Pertumbuhan ekonomi senantiasa dipelajari dan dikaji. Kajian-kajian ini kemudian menghasilkan teori tentang pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi berfungsi untuk menjelaskan mengenai faktor-faktor, mekanisme, dan prasyarat tercapainya pertumbuhan ekonomi. Menurut salah satu teori pertumbuhan ekonomi yang terkenal adalah teori yang dikemukakan oleh Walt W. Rostow. Yang pertama itu, tahap masyarakat tradisional. Menurut Rostow, masyarakat tradisional merupakan masyarakat yang fungsi produksinya masih terbatas. Hal tersebut ditandai dengan cara produksi yang masih primitif dan cara hidup masyarakat yang masih dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional atau adat istiadat. Yang kedua, tahap persyaratan untuk lepas landas. Tahap ini merupakan tahap transisi di mana masyarakat mulai mempersiapkan diri agar mencapai pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan kekuatan sendiri. Yang ketiga, tahap tinggal landas. Pada tahap ini, pertumbuhan ekonomi mulai terjadi. Sebuah pertumbuhan ekonomi harus terlihat dengan adanya suatu perubahan drastis dalam masyarakat. Yang keempat, tahap kedewasaan. Tahap kedewasaan adalah tahap di mana masyarakat sudah secara efektif menggunakan berbagai teknologi modern pada hampir seluruh sektor kegiatan produksi. Dan yang terakhir, tahap konsumsi tinggi. Tahap konsumsi tinggi merupakan tahap akhir dari teori pertumbuhan ekonomi Walt W. Rostow. Pada tahap ini, masyarakat telah berkembang secara mandiri.
Bismillah, baiklah di sini saya akan menjelaskan dua teori ilmu ekonomi. Yang pertama, teori nilai surplus yang dikemukakan oleh Karl Marx. Teori surplus atau surplus value merupakan teori dari pemikiran Karl Marx yang menyatakan tentang adanya kelebihan nilai produksi seorang buruh berbanding dengan upah dalam suatu proses produksi. Kelebihan nilai ini menciptakan keuntungan bagi para pemilik modal akibat kecilnya biaya produksi berbanding dengan beban pekerjaannya. Karl Marx menjelaskan bahwa setiap buruh diberi upah berdasarkan lamanya mereka bekerja per hari. Upah yang diberikan kepada buruh seharusnya dapat memenuhi kebutuhan buruh tersebut perharinya untuk menebus tenaga mereka pada saat bekerja. Untuk mencapai keseimbangan dalam proses produksi, buruh harus mendapatkan keuntungan dengan cara memberi upah lebih dari tenaga yang digunakan dalam bekerja. Ketika buruh mendapatkan upah yang kurang untuk menebus tenaganya, maka buruh tersebut telah dirugikan. Sisa nilai upah yang seharusnya diberikan pada buruh agar mendapatkan keuntungan nilai yang disebut nilai lebih atau nilai surplus value. Secara tidak langsung, pemilik produksi yang mempunyai surplus value telah mencuri keuntungan berupa upah yang seharusnya menguntungkan buruh yang dipekerjakannya. Oleh karena itu, tindakan mengambil untung dari buruh dari surplus value adalah tindakan eksploitasi buruh. Kelas buruh ini tertindas dan tereksploitasi karena pemilik produksi mendapatkan surplus value dengan cara meningkatkan beban kerja. Peningkatan beban kerja ini bisa berupa pekerjaan yang bertambah atau pekerjaan yang berat, berbanding terbalik dengan jumlah upah yang dibayarkan agar mendapatkan keuntungan. Hal ini dilakukan agar modal bisa beralihkan untuk hasil produksi. Yang kedua, teori monetarisme pasar bebas yang dikemukakan oleh Milton Friedman. Teori monetarisme adalah suatu teori ekonomi yang pertama kali dikemukakan oleh Milton Friedman pada tahun 1950-an dan 1960-an. Teori ini mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya bisa tercapai melalui pengadilan inflasi dan stabilitas moneter. Menurut Friedman, inflasi terjadi karena terlalu banyak uang beredar di pasar, sehingga harga-harga barang dan jasa naik. Secara sederhana, teori monetarisme berpendapat bahwa jika jumlah uang yang beredar di pasar terlalu banyak, maka harga-harga barang dan jasa akan naik. Hal ini akan memicu inflasi yang merugikan perekonomian. Oleh karena itu, tujuan utama dari kebijakan ekonomi adalah menjaga stabilitas moneter melalui pengadilan inflasi. Menurut teori monetarisme, jika pemerintah ingin mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil, maka jumlah uang yang beredar di pasar harus dikontrol dengan ketat. Pemerintah harus memperhatikan pertumbuhan uang dan menyesuaikannya dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Sebagai contoh, jika perekonomian sedang mengalami pertumbuhan yang lambat, pemerintah dapat menambah jumlah uang yang beredar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, teori monetarisme juga menekankan bahwa kebijakan fiskal atau pengaturan penerimaan dan pengeluaran negara sebaiknya tidak digunakan secara berlebihan. Hal ini karena pengeluaran negara yang tinggi dapat memicu inflasi dan membuat pertumbuhan ekonomi menjadi tidak stabil.